Baik, Bapak Ibu Sedharma, sebelum kita mulai, mari kita mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Appamadena magawa dewanang setanang gato. Appamadang pasang sati pamado garahito sada. Sotihontu Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu. Sehat ya? Selalu sehat gitu loh. Selalu sehat, bahagia, intinya gitu ya. Ya Bapak Ibu, sehat selalu ya? Oh enggak selalu. Ya Bapak Ibu Sedharma, hari ini saya ingin bercerita. Ini kayak selingan ya gitu ya. Sebelum dapat ya nanti yang materi yang berat-berat kita cerita dulu gitu Bapak Ibu. Saya ingin cerita gini. Bapak Ibu ada yang tahu nggak sama raja para dewa di alam Tawatimsa? Siapa? Di alam 33 dewa ada satu namanya Dewa Saka. Rajanya para dewa di situ. Ada yang kenal nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya saya juga nggak kenal, cuma tahu gitu ya. Soalnya saya nggak lahir di saat itu gitu kan. Nah Bapak Ibu, di 33 alam dewa ini atau di alam dewa Tawatimsa ini kan ada dewa yang namanya Saka, rajanya para dewa. Kira-kira gimana sih caranya dia bisa mencapai alam dewa tersebut? Kan kalau tujuan kita, kalau ada orang meninggal biasanya bilang semoga terlahir di alam yang berbahagia. Salah satunya ini nih alam dewa 33. Alam bahagia kan? Nah, bagaimana caranya kita bisa ke situ? Kalau misalnya belum mencapai nibbana. Dikatakan gini Bapak Ibu. Dewa Saka sebelum menjadi seorang dewa, beliau terlahir dengan nama Magga. Kisahnya kayak gini. Di suatu waktu, seorang pangeran Licawi bernama Mahali datang untuk mendengarkan khotbah Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Khotbah yang dibabarkan oleh Sang adalah Sakapanha Sutanta. Sang Buddha menceritakan tentang Saka yang selalu bersemangat. Mahali kemudian berpikir bahwa Sang Buddha pasti pernah berjumpa dengan Saka secara langsung. Untuk meyakinkan hal tersebut, dia bertanya kepada Sang Buddha. Jadi di satu tempat nih, di zaman Sang Buddha kan, ada pemuda bernama Mahali. Nah, dia datang ke wihara mendengarkan dharma, kayak gini ya, mendengarkan dharma. Nah, pada saat itu yang dibabarkan adalah sutta tentang Sakapanha. Nah, di dalam sutta Sakapanha ini menceritakan Dewa Saka. Mahali kan tertarik ya. Dia ingin tanya langsung ke Sang Buddha. Pasti Sang Buddha kan tahu siapa Saka itu. Gitu kan? Nah, tanya langsung. Sang Buddha menjawab, Mahali, Tathagata mengenal Saka. Tathagata juga mengetahui apa yang menyebabkan dia menjadi Saka. Kemudian beliau bercerita kepada Mahali bahwa Saka, raja para dewa, pada kehidupan yang lampau adalah seorang pemuda bernama Magga, tinggal di desa Macala. Pemuda Magga dan 32 temannya pergi untuk membangun jalan dan tempat tinggal. Magga juga bertekad untuk melakukan 7 kewajiban. Saya bercerita dari latar lain ya. Yang saya ceritakan adalah tentang 7 tekad Magga. 7 tekadnya. Apa aja kira-kira 7 tekad Magga ini? Yang pertama adalah dia akan merawat kedua orang tuanya, menyokong kedua orang tuanya. Dan yang kedua, dia akan menghormat yang lebih tua, sanak saudaranya yang lebih tua, dia akan melakukan penghormatan. Yang ketiga, dia akan berkata sopan. Yang keempat,
Dia akan menghindari membicarakan orang lain. Yang kelima, dia tidak akan menjadi orang kikir. Dia akan menjadi orang yang murah hati. Dermawan ya Bapak Ibu ya. Menjadi yang dermawan. Yang keenam, dia berkata jujur. Dan yang ketujuh, dia akan menjaga dirinya untuk tidak mudah marah. Nah, karena kelakuan baik dan tingkah laku yang benar pada kehidupannya yang lampau, maka dilahirkan menjadi Saka. Terakhir kembali menjadi Saka, raja para dewa. Nah, Bapak Ibu, dari 7 hal ini, ya, 7 ini, kan Saka udah berbuat baik nih, 7 hal ini. Membuat tekad yang kuat terhadap 7 hal ini. Lalu bagaimana tekad-tekad yang diutarakan Maga ini bisa menjadi atau bisa membuat Maga itu terlahir di surga Tawatimsa. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Orang bertekad, kalau kita bertekad kan kadang-kadang paling besok sudah selesai gitu kan. Saya bertekad untuk melakukan apa? 8 sila. Paling sebentar lagi, aduh kok lapar ya. Kan tekadnya masih kadang-kadang kurang gitu ya. Lalu bagaimana Saka bisa melakukan hal itu? Melakukan tekad yang sangat luar biasa sehingga dia bisa menjadi Saka. Yang pertama Bapak Ibu adalah dikatakan Sang Buddha bahwa dia akan merawat kedua orang tuanya. Atau ini kan yang diutarakan Sang Buddha, yang dikatakan Sang Buddha kepada Mahali. Nah, kurang lebih yang dikatakan Maga ini adalah seumur hidupku aku akan menyokong orang tuaku. Jadi Saka menyatakan dengan tekad yang kuat bahwa ia akan menyokong orang tua, dalam artian Saka akan menjaga orang tuanya dan memenuhi semua kebutuhan orang tuanya. Seperti itu ya. Jadi Saka ini melakukan suatu tekad untuk menyokong orang tuanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Sigalowada Sutta kan menjelaskan apa? Hubungan antara orang tua dan anak kan? Iya kan? Iya kan Afe? Iya kan? Dilambangkan di arah mana? Timur. Pio, timur bener Pio? Pio bener. Ya, jadi kenapa Saka ini menyatakan, saya bertekad seumur hidup saya akan menyokong kedua orang tua saya. Karena orang tua ini tanpa adanya orang tua, mana sih yang namanya gede? Nggak ada. Ya kan? Dengan adanya orang tua, kita dilahirkan. Jasanya orang tua besar. Iya nggak Pio? Besar. Jasa orang tua itu besar. Sehingga dengan jasa yang besar tersebut bisa membuat kita untuk terlahir di alam yang bahagia. Kalau tadi dikatakan di dalam Sigalowada Sutta, bagian timur itu adalah orang tua, menghormat kepada orang tua. Karena jasa-jasa orang tua ini lumayan besar, bukan lumayan lagi, sudah sangat besar. Karena tanpa ada orang tua, mana Pio? Enggak ada. Mana Pak Putu? Enggak ada. Kita tidak ada. Itu kan? Bisa terlahir? Bisa, kecuali kita menjadi apa? Makhluk yang terlahir melalui kelembapan. Seperti itu Romo Iko? Iya. Ada 4 kan cara makhluk terlahir kan ada 4. Ya kan? Nah, kita terlahir sebagai manusia. Memiliki ayah dan ibu. Memiliki orang tua. Makanya menghormat orang tua, merawat orang tua, itu jasanya luar biasa. Tapi perlu hati-hati. Jangan ada embel-embel di belakangnya. Saya mau merawat orang tua saya karena harta orang tua saya banyak. Masa mau dibagi ke yang lain? Tidak seperti itu. Tapi menjaga, merawat dengan penuh kesadaran. Bahwa inilah bentuk jasa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa orang tua saya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang dekat-dekat, yang keluarganya dekat. Kita Pak Putu bagaimana Pak Putu? Jauh ya? Sulit. Jauh gitu. Yang dekat-dekat mari menjaga.
menyokong, membantu orang tua. Seperti itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dia akan menghormati yang lebih tua. Tahu ini, seumur hidupku aku akan menghormati saudara-saudara tuaku. Setelah menjaga, menyokong keluarganya, Maga ini membuat tekad untuk seumur hidup akan menghormati saudara-saudara tuanya. Jadi ketika Saka masih menjadi manusia, masih menjadi makhluk yang disebut Maga tadi ini, beliau bertekad untuk selalu menghormati keluarga atau orang-orang yang lebih tua. Nah ini juga dijelaskan Bapak Ibu di dalam Manggala Sutta. Menghormat yang patut dihormati. Orang yang lebih tua kan patut untuk kita hormati. Dengan orang-orang yang memiliki moralitas yang baik. Ini perlu kita hormati. Kalau ada pepatah dalam bahasa Jawa, ini tolong dikoreksi ya bahasa Jawa saya ya. Ada yang mengatakan ngajeni sing luwih tuwa. Iya bukan? Iya kan? Itu kan bisa diartikan sebagai menghormati yang lebih tua. Iya kan Bapak Ibu ya? Gimana? Kalau Bapak bener nggak bahasa Jawanya kayak gitu? Kurang lebih kan kayak gitu ya. Kita menghormati yang lebih tua. Kakaknya, Pio menghormat kakaknya, Lisia gitu kan. Kita menghormat yang lebih tua. Ini adalah tekad yang dikatakan Maga. Ketika tekad ini sudah diutarakan, dia lakukan. Dia jalankan tekad ini dengan sangat mendalam. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, dia akan berkata sopan. Atau seumur hidupku aku akan berbicara dengan lembut. Nah Bapak Ibu, berkata dengan sopan atau berbicara dengan lembut adalah berbicara dengan perlahan, selayaknya seorang samana atau para biku. Itu ya. Nah, atau juga kalau sekarang kan kayak lihat orang di keraton-keraton, kerajaan kan bahasanya halus ya. Cara berbicaranya lembut. Berbicara yang lembut, bicara yang sopan. Ini adalah tekad yang dilakukan Maga. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana kira-kira? Tidak semudah itu. Ketemu temennya aja, woi, sekondi. Wah, tidak ada nada yang lembut. Gitu? Gimana? Ketemu teman gimana? Kadang-kadang ada dengan alasannya gini, saya dengan dia kan sudah berteman lama. Sudah biasa kok. Ya kan? Sudah berteman lama, sudah biasa. Padahal ini adalah sesuatu yang kurang baik. Kurang baik. Sama teman, sekondi. Enggak, harusnya dari mana mau kemana gitu kan. Dengan cara yang lembut, yang sopan. Itulah cara atau sesuatu yang bisa membuat kita terlahir di alam yang bahagia. Berbicara dengan sopan. Lalu yang keempat, Sang Buddha mengatakan bahwa dia akan menghindari membicarakan orang lain. Nah, dua ini, ada beberapa lagi nih. Ini yang dengan kita itu kadang-kadang agak sedikit, ya sudahlah gitu ya. Atau ya ini agak berbuat gimana ya, membuat perbedaan sedikit gitu ya. Ini yang keempat adalah dia akan menghindari membicarakan orang lain atau seumur hidupku aku tidak akan menghasut perpecahan. Seumur hidup tidak akan menghasut perpecahan atau membicarakan orang lain. Tetapi bagaimana dengan saat ini? Kalau kita mau mencapai surga tawatimsa kan harusnya ya kita tidak membuat perpecahan terhadap orang lain. Tidak membicarakan orang lain. Tapi yang terjadi saat ini apa? Kebanyakan dari kita kalau sudah dikasih bumbu, ngerti ora? Nah sudah. Kowe ngerti ora? Apa pasti ngumpul semua. Iya apa iya? Iya apa iya? Ya, karena banyak dari kita masih berpikiran
ini adalah hal yang biasa, ya kan? Ini hal yang biasa. Jadi ini harusnya sebaiknya kita tidak lakukan. Kita harus berpikiran untuk tidak membicarakan orang lain. Kadang-kadang ada dalihnya gini. Mungkin masih saya juga ya kadang-kadang ya. Loh, yang saya bicarakan memang suatu kebenaran gitu kan. Kebenaran si A kayak gitu kok. Nah, ini sebenarnya agak sedikit keliru Bapak Ibu. Saya juga kadang ingat apa ya? Oh iya, ini keliru. Kadang udah terlanjur, gimana ya cara ngambilnya ya gitu ya. Sebenarnya ini harus waspada. Harus waspada supaya hal ini tidak terjadi. Karena hal-hal yang kayak gini, yang kita anggap biasa saja, itu bisa saja menyakiti orang lain. Saya membicarakan Rama Eko dengan Pak Putu. Oh, iya. Kalau Rama Eko tidak mendengar, belum tentu marah gitu ya. Kalau tiba-tiba pas kita bicarakan orangnya di sampingnya, lewat. Apa yang terjadi? Perpecahan. Saya sama Rama Eko tidak baku bicara, Rama Eko sama Pak Putu juga tidak baku bicara. Belum tentu selamanya kayak gitu, bisa berubah kan. Tapi nanti kalau ada yang lain, oh Mas Yono ternyata ikut nimbrung, tambah kacau lagi gitu kan. Jadi dewasaka ini ketika menjadi maga dia membuat tekad, oh saya tidak akan membuat perpecahan, saya tidak akan membicarakan orang lain. Jadi kalau yang kita lakukan sekarang apa? Berbicara secukupnya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah cukup ya sudah, jangan ditambah-tambahi. Bagaimana? Ya apa tidak? Kita berbicara secukupnya. Tidak usah membicarakan yang tidak penting. Membicarakan orang lain kan itu membicarakan hal yang tidak penting. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu tekad kelima dari maga ini adalah dia tidak akan menjadi orang yang kikir. Dia akan menjadi orang yang murah hati atau seumur hidupku aku akan berdiam dalam ketenangan tanpa kerakusan. Bersikap dermawan, bermurah hati, bersukacita dalam berbagi kebaikan. Nah Bapak Ibu, tidak menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang dermawan, murah hati, bersukacita untuk melakukan kebaikan. Ini berarti maga memiliki tekad untuk selalu hidup apa? Tanpa adanya keserakahan. Tanpa ada keserakahan. Tanpa, oh ini milik saya. Ini buat saya. Mengikis keserakahan. Kalau tidak bisa langsung ya perlahan kita lakukan. Untuk hidup selalu dermawan. Hidup dermawan bukan berarti kita berbagi dengan dana duit terus, tidak. Kita bisa lakukan dengan membantu pekerjaan. Kalau orang bilang ringan tangan itu yang membantu ya. Ringan tangan itu membantu orang lain. Jadi tekadnya maga adalah untuk tidak menjadi orang yang kikir. Tidak menjadi, oh ini punya saya. Ini milik saya. Saya harus yang pertama. Tidak. Tapi hidup dalam kedermawanan. Oh, saya harus memberi. Saya harus membantu orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita hidup harus dermawan. Kalau tidak bisa membantu dengan dana uang, ya kita bantu dana tenaga. Seperti itu. Lalu yang keenam, mengapa maga ini menjadi dewasaka? Yang keenam adalah dia akan berkata jujur. Jadi seumur hidupku aku akan berbicara kebenaran. Maga memilih tekad untuk berbicara apapun itu terkait dengan kebenaran atau jujur. Tidak berkata bohong. Tidak berkata bohong. Nah, yang sering dialami, yang sering dilakukan orang adalah berbohong untuk kebaikan.
Gimana konsepnya berbohong untuk kebaikan? Tidak ada. Tidak ada berbohong untuk kebaikan. Berbohong ya berbohong. Berbuat baik ya berbuat baik. Bagaimana Pak Putu? Berbohong untuk kebaikan apa bisa dijelaskan? Tidak kan? Berbohong ya Pak Putu ya. Berkata tidak jujur ya tidak jujur. Jadi tidak ada istilah berbohong untuk kebaikan. Nak. Saya berbohong begini untuk kebaikan saya. Ya tidak. Yang berbohong ya sudah berbohong. Yang melakukan kebaikan adalah melakukan kebaikan. Jadi kalau kita mau terlahir di alam yang bahagia, berkatalah dengan jujur. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh beralasan, saya kan bohong untuk kebaikan saya. Gitu ya. Berbicara, oh demikian adanya. Seperti itu. Itu tekad yang dilakukan oleh Mara. Yang dilakukan oleh Maga. Sehingga terlahir di surga Tawatimsa sebagai Dewa Saka. Lalu tekad yang terakhir Bapak Ibu. Sang Buddha mengatakan tekad terakhir dari Maga adalah dia akan menjaga dirinya untuk tidak mudah marah. Atau seumur hidupku aku akan terbebas dari kemarahan. Jika ada kemarahan muncul dalam batinku, semoga aku dapat melenyapkannya dengan segera. Nah Bapak Ibu, tidak mudah marah. Jangan sedikit-sedikit emosinya meluap-meluap. Tidak baik. Menjaga diri tidak mudah marah atau kalau ada kemarahan semoga cepat dilenyapkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harusnya mengendalikan kemarahan kita untuk tidak keluar. Untuk menjadi lebih tenang. Ada yang berbicara tentang kita yang tidak baik, ya sudah, kita tidak perlu marah. Cukup kita dengarkan saja. Ada orang ngejelek-jelekan kita, ya sudah. Oh, mungkin itu pandangan dia terhadap kita seperti itu. Pandangan dia melihat kita bahwa, oh kita adalah sesuatu yang tidak baik. Ya sudah, tidak perlu emosi. Jangan sampai kayak tadi, saya berbicara dengan Pak Putu, Rama Eko mendengar, Rama Eko marah, oh tidak usah gitu kan. Ya mungkin yang dibicarakan itu menurut sudut pandang orang yang berbicara. Ya kan? Lalu kalau mau kira-kira supaya kita tidak gampang marah, kira-kira gimana? Hah? Gimana Pio? Biar tidak gampang marah. Hah? Meditasi. Samatha bhavana. Mencapai ketenangan batin. Batinnya lebih tenang. Kalau ada orang ngomel-ngomel tentang kita, cerita-cerita tentang kita, oh ya sudah. Jangan orang-orang ngomongin kita kok. Ngomongin apa tentang aku ini? Hah? Aku orang ngono kok di ngono piye? Wah, emosinya meluap-luap. Inilah yang perlu kita jaga supaya emosi kita tidak memuncak. Menjaga ketenangan batin kita supaya lebih adem, lebih ayem. Orang berbicara apa ya? Oh, mungkin sudut pandang mereka seperti demikian terhadap kita. Itulah 7 tekad tekad maga. Tekad maga untuk menjadi Dewa Saka. Bersama dengan 32 temannya. 32 temannya. Lalu seperti tadi Bapak Ibu, pertanyaan saya di depan. Kira-kira bisa nggak kita mencapai hal itu? Menjadi Dewa Saka. Kira-kira bisa nggak terlahir di surga Tawatimsa? Dengan kalau kita melihat 7 hal tadi, 7 tekad dari maga ini, kira-kira bisa nggak kita lakukan itu? Bisa. Kita bisa mencapai nggak? Bisa. Tapi dengan catatan, mau nggak kita melakukan itu? Kalau kita tidak mau melakukan, ya belum tentu bisa.
kita lakukan dengan tekad yang kuat, bisa tercapai. Berusaha. Toh dalam agama Buddha kan tidak ada yang diberikan kan. Oh, kamu saya bagian jatah surga ini, kamu saya kasih jatah. Tidak ada. Kita berusaha dengan sendiri. Kalau Bapak Ibu mau, ya saya juga mau ya. Kalau Bapak Ibu saya juga mau ya, kita harus melakukan itu. Kita memiliki tekad yang kuat untuk 7 hal tadi. Memiliki tekad yang kuat untuk melakukan 7 hal tadi. Sehingga kita berusaha dengan kuat untuk bisa terlahir di surga Tawatimsa. Emang keinginan kita ya terbebas dari 31 alam kehidupan kan? Tapi kan tidak serta-merta langsung bisa bebas. Jadi paling tidak kita naik tingkat dari alam manusia menjadi alam dewa. Nah Bapak Ibu, di akhir cerita tadi, Sang Buddha kepada Mahali ini, Sang Buddha membabarkan Dharma yang terdapat di dalam Dhammapada bab 2 syair 30. Sama seperti yang saya katakan di awal tadi dalam bahasa Pali. Nah ini dalam bahasa Indonesia adalah, dengan menyempurnakan kewaspadaan, Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sesungguhnya kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicela. Jadi kita waspada. Kalau kayak tadi kita mau membicarakan orang lain, oh ini jangan sampai kita membicarakan orang lain. Kewaspadaan muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kewaspadaan kita tidak muncul, apa yang terjadi? Bablas. Udah dipancing, kalian ngerti ora? Apa-apa, kumpul semua. Ya kan? Tapi kalau ada kewaspadaan, kalian ngerti ora? Wes rasa dibahas. Cukup toh? Berhenti toh? Kalau pancing lagi? Ya sudah, cukup, tidak usah dibahas. Tidak usah dilanjutkan. Gitu. Jadi dengan kewaspadaan ini kita bisa melakukan hal yang tadi. Bapak Ibu, seperti di dalam Dhammapada, Maga bisa menjadi Dewa Saka karena dengan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan 7 tekad yang luar biasa. Nih, saya ngajak Bapak Ibu nih. Saya mengingatkan diri saya dan juga mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita memiliki kewaspadaan. Memiliki tekad yang kuat juga terhadap 7 hal yang tadi. Memiliki tekad yang kuat dalam melaksanakan Dhamma, ajaran kebenaran Sang Tathagata. Sehingga dengan demikian, semoga kita dapat terlahir di alam-alam yang berbahagia. Supaya kita bisa naik tingkat syukur-syukur 3 atau 4 kali kehidupan kita bisa mencapai nibbana. Atau bila perlu meninggal besok langsung mencapai nibbana, gitu kan? Paling tidak kita sudah punya dari alam yang manusia menjadi alam dewa gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini yang tidak panjang bisa membuat Bapak Ibu dan juga saya untuk selalu bersama-sama melakukan kebajikan seperti tadi, menyokong keluarga, berbicara yang benar, tidak membicarakan orang lain. Semoga kita selalu bisa melakukan hal-hal yang baik yang membuat kita bisa selalu memiliki bekal untuk pindah alam menjadi alam yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari saya akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu Namo Buddhaya.